Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini, alhamdulillah bi ni'matihi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dengan nikmatnya lah maka sempurna semua kesolehan dan kebaikan. Kita kembali dipertemukan oleh Allah melalui channel yang kita cintai ini, Ruas TV. Alhamdulillah, dalam kajian akidah kita pada kesempatan siang hari ini, biidznillah, setelah pekan lalu kami gaib ya karena kesehatan, maka pada kesempatan kali ini dengan perkenaan Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat bersua, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa Ruas TV atas doa-doanya, sehingga alhamdulillah dengan perkenaan Allah Subhanahu wa taala kami pun dapat kembali hadir membersamai para pemirsa sekalian yang berbahagia. Insyaallah, pembahasan kita di siang hari ini kita akan membahas rangkaian dari pokok-pokok keimanan, pokok-pokok akidah di dalam Islam, yang mana pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi." Telah beriman sang rasul terhadap apa yang telah diturunkan kepadanya, demikian pula orang-orang yang beriman, al-mu'minun. Siapakah yang dimaksudkan dengan al-mu'minun di sini? Yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam ayat tadi ya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Setiap mereka beriman kepada Allah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Pada Allah, para malaikatnya, dan kitab-kitab. Subhanallah. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah adalah merupakan perkara pokok dalam agama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Al-Qur'an pada awal-awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan hadis Jibril, yang mana dalam pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sebutkan dari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna julusan ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, id tala'a alaina rajulun shadidu bayadid thiyab, shadidu sawadi sya'r, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad." Suatu saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seseorang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia datang dari perjalanan yang jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal. Fa jalasa ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Maka orang itu pun langsung duduk mendekat pada Rasulullah SAW, merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW, dan meletakkan kedua tangannya ini di atas pahanya. Kemudian orang itu bertanya,
Di antara pertanyaannya adalah tentang apakah itu iman? Akhbirni 'anil iman. Beritahukan kepada wahai Muhammad, apakah itu iman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya, dan seterusnya. Yang disebutkan rukun iman ini. Nah, kita langsung pada fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah, malaikatnya dan kitab-kitabnya. Nah, di sini. Jadi beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunkannya Al-Qur'an, maka itu adalah merupakan pokok mendasar daripada rukun iman. Kita kenal rukun iman ada 6. Salah satunya adalah beriman kepada bagaimana? Yang pertama adalah bahwa kita beriman secara global, secara umum, bahwa apapun yang diturunkan kepada para nabi, para rasul yang terdahulu dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita imani semuanya, ya, merupakan kebenaran. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad? Kemudian telah terjadi ya perubahan pada kitab-kitab tersebut diakibatkan orang-orang terdahulu itu merubah-rubah kitab itu. Apa kita juga beriman kepada kitab yang sudah berubah itu? Oh bukan. Kita beriman kepada kitab yang orisinil. Yang mana orisinil? Yang ada pada zaman itu. Yang tidak terkotak-katik, yang tidak berubah-ubah. Karena ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan juga dalam Al-Qur'an, yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Mereka umat-umat sebelum kita ini ya menuliskan kitab itu, ya, menuliskan kitab itu kemudian mengatakan ini dari Allah. Nanti kita akan coba lihat ya secara faktual. Nah, subhanallah, kita tidak bisa kemudian menyebutkan tanpa contoh, ya. Nah, oleh sebab itu kita tentunya perlu menyebutkan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'anul Karim. Ada yang disebut dengan suhuf Ibrahim. Ya. Ada yang disebut dengan kitab Zabur. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anbiya, sungguh telah kami tetapkan walaqad katabna fiz zaburi, dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, min ba'di dzikri, yang diturunkan setelah az-zikr. Yang dimaksudkan dengan az-zikr di sini para ulama menyebutkan adalah At-Taurat. Jadi Az-Zabur diturunkan setelah kitab Taurat. Jadi ada suhuf Nabi Ibrahim, kemudian ada kitab Taurat, ya. Disebutkan juga suhuf Musa, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada yang diturunkan setelah itu yaitu kitab Zabur. Kemudian ada yang diturunkan yaitu kitab Injil. Nah, kemudian Al-Qur'anul Karim sebagai ya kitab yang menjadi muhaiminan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Dan sungguh kami telah menurunkan kepada Muhammad satu kitab dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang telah diturunkan sebelumnya, ya, minal kitab, dari kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, wa muhaiminan alaih. Apa yang dimaksud muhaiminan alaih? Mu'taminan alaih. Amin. Artinya apa? Dia menjadi penguji, menjadi penentu. Jadi Al-Qur'anul Karim ini adalah muhaimin, artinya menjadi penentu dari kitab-kitab, jadi penguji bagi kitab-kitab sebelumnya. Kalau orang mengatakan ini adalah Injil, maka apakah dia bersesuaian dengan Al-Qur'an? Kalau bersesuaian dengan Al-Qur'an maka diambil. Tapi kalau tidak bersesuaian dengan Al-Qur'an maka ditolak. Demikian pula ketika orang mengatakan ini Taurat yang turunkan kepada Nabi Musa, dilihat bersesuaian tidak dengan Al-Quran. Kalau ada yang bersesuaian dengan Al-Quran, diambil. Artinya diimani sebagai kebenaran. Tapi
Tapi kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, ketika orang mengatakan ini Taurat, kemudian di dalamnya ada ya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu tertolak. Ketika dikatakan ini Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, tetapi ternyata di dalamnya ada penyembahan kepada selain Allah, maka itu pun tertolak. Ya. Oleh sebab itu, ya, ini Al-Quran diturunkan, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah jamin, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran. Dan kami yang bertanggung jawab untuk menjaga, subhanallah, menjaga Al-Quran ini. Allah yang menjaga, tidak akan ada yang bisa merubahnya satu huruf pun. Percayalah, ya, Al-Quran ini dihafalkan oleh jutaan orang. Kalau ada yang terbitkan cetak Al-Quran, kemudian ada kesalahan, pasti langsung akan diketahui. Karena Al-Quran ini fis sadr, ya, dalam dada para penghafal Al-Quran. Ya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Kan tapi Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas yang Allah letakkan di dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, Al-Quran ini Allah yang jaga. Tidak mungkin akan ada tahrif, akan penyimpangan, perubahan. Kalau ada yang berubah, ada yang menambah, mengurangi, langsung diketahui. Jangankan bilang satu kata, cara membacanya saja, ya. Pernah satu ketika diadakan konferensi di Damaskus, hanya karena persoalan ikhfa syafau. Bayangkan, hanya karena satu persoalan tajwid, ya, yang ada rada-rada lain diteliti atau dirasakan oleh beberapa ahli Al-Quran, sehingga diadakan konferensi internasional. Diundang para ahli Quran, ahli qiraat dari berbagai penjuru dunia Islam, dari Mesir, dari Pakistan, ya, dari Arab Saudi, dari Yaman, dari Mesir, dari dari Syria sendiri. Ini adalah merupakan bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Quran. Makanya Al-Quran inilah kitab yang dihafalkan. Tidak ada kitab yang dihafalkan oleh manusia sebanyak Al-Quran. Percaya, ya. Saya mau tes, tidak apa-apa, ya. Pada pemuka agama tertentu, apakah dia hafal Al-Quran? Atau siapa yang, apakah dia hafal kitab sucinya? Siapa yang hafal kitab suci? Berapa orang yang hafal kitab suci? Dan Al-Quran ini dihafal dengan tajwid, panjang, pendeknya, perubahan lafal tajwidnya dihafal, dakik. Ya, artinya teliti. Inilah bentuk penjagaan terhadap Allah. Makanya kita wajib untuk beriman kepada kitab-kitab Allah secara global, tetapi yang kita yakini sebagai kitab yang menjadi petunjuk hingga akhir zaman hanyalah Al-Quran. Kitab-kitab yang terdahulu sudah berlalu. Kita beriman kepadanya. Kita beriman bahwa itu kebenaran, ya. Tetapi yang dijalankan sebagai syariat adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, inilah kewajiban kita, makna daripada kata-kata beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quranul Karim adalah berarti membenarkan bahwa dia berasal dan merupakan kalamullah, ya, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Membenarkan apa yang disebutkan di dalam. Kemudian, ya, kita melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam, menghindarkan diri dari apa yang dilarang di dalam. Kemudian kita mendakwahkan, kemudian kita menegakkan hukum-hukumnya, kita membelanya, kita membacanya. Subhanallah, inilah Al-Quran, ya, kitab yang tidak ada kebatilan dari depan dan dari belakang. Inilah Al-Quran yang datang dengan kebenaran, tidak ada keraguan di dalam. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran, ya, tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang ini. Ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran kabira. Ya. Inilah Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk pada yang lebih lurus dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka akan mendapatkan pahala yang sangat baik. Nah, jadi singkatnya kita mempercayai semua kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan
terdahulu itu merupakan kewajiban, tetapi kita melaksanakan syariat daripada kitab yang diturunkan terakhir, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai penguji kebenaran daripada kitab-kitab terdahulu adalah Al-Quran sendiri, dan itu dimaksudkan al-muhaiminan alaih.